adik-adik semuanya, kali ini kita akan lanjut dengan materi IPAS kelas 5, bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik B, melihat karena cahaya. Di sini ada pertanyaan esensial, tapi akan kita jawab nanti setelah penjelasan ya. Kita lihat dulu di sini Aga, Mia, Dara, Ian, dan Banu sedang bermain di halaman sekolah. Mata Aga ditutup kain dan dia harus mencari teman-temannya. Aga tidak bisa melihat karena gelap. Sebenarnya bagaimana mata kita bisa melihat? Mengapa jika gelap kita tidak bisa melihat? Yuk kita pelajari bagaimana mata bisa melihat benda. Bagian mata dan fungsinya. Mari kita lihat langsung di gambarnya. Bagian mata yang terlihat dan fungsinya. Di sini yang pertama ada alis. Alis melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Lalu bulu mata. Nah, bulu mata ini memiliki fungsi juga, yaitu melindungi dari debu, kotoran, atau benda asing lainnya. Lalu yang berikut adalah pupil. Ini letaknya di tengah ya, dan merupakan celah masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Lalu berikut iris. Nah, bagian ini yang berwarna, fungsinya adalah untuk mengatur jumlah atau kadar cahaya yang masuk ke mata kita. Lalu yang berikut ini adalah sklera atau selaput putih ya, yang di sekitar bola mata. Nah, ini putih polos keras ya, dan otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera ini. Lalu yang berikut ada lipatan mata. Nah, ini ada fungsinya juga. Fungsinya untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat kita mengedip. Membesar dan mengecilnya pupil. Jadi, saat kalian berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Nah, saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil ini akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke sana. Jadi ini bisa kita kasih contoh kayak kalau lagi kita lagi menghadap cahaya yang terang sekali gitu ya, misalnya langsung lihat sinar matahari. Nah, pastinya kita agak menutup mata gitu ya, sedikit menutup mata. Nah, ini terlalu banyak cahaya yang masuk ke mata kita. Nah, di sini perannya pupil. Nah, yang berikut di sini adalah bagian dalam mata dan fungsinya. Kalau tadi itu bagian luar ya, ada alis, kemudian lipatan mata, pupil, dan sebagainya. Masih di area yang di bagian luar. Yang pertama ada yang namanya kornea. Kornea ini adalah selaput bening ya, yang melindungi bagian depan mata. Lensa. Ini fungsinya untuk meneruskan cahaya yang masuk agar jatuh tepat pada retina. Kemudian yang berikut adalah otot siliaris. Ini letaknya dekat lensa, berfungsi mengubah bentuk lensa. Lalu yang berikut adalah saraf mata. Saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina tadi beserta warna untuk menghubungkan ke bagian saraf khusus ya di otak. Dan yang berikut adalah retina. Retina adalah selaput yang terletak paling belakang dan peka terhadap rangsang cahaya. Dan retina ini menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Jadi cahaya mengenai satu benda dan masuk ke mata melalui kornea. Dan cahaya melewati pupil dan lensa mata yang memfokuskan cahaya ke retina. Retina mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak melalui saraf optik. Dan otak menerjemahkan sinyal ini menjadi gambar sehingga kita bisa melihat benda tersebut atau objek-objek tersebut.
Nah, mari kita refleksikan hal baru apakah yang kalian dapatkan dari topik ini. Misalnya, kita belajar bagaimana proses melihat bekerja dan pentingnya menjaga kesehatan mata. Apa hubungan cahaya dan proses melihat? Cahaya memantul dari benda ke mata kita dan membantu kita melihat benda tersebut. Mengapa kita tetap bisa melihat ketika malam hari? Kan kalau malam hari tidak ada sinar matahari ya. Ya karena ada cahaya dari bulan, bintang, atau mungkin penerangan di rumah seperti lampu ya, yang membantu mata kita melihat. Yang keempat, mengapa kita perlu berkedip? Kita perlu berkedip untuk menjaga mata tetap lembab dan bersih dari debu atau kotoran. Yang kelima, informasi apa yang diberikan oleh mata kita? Jika mata kita tidak berfungsi, adakah cara lain untuk mendapatkan informasi ini? Mata kita memberikan informasi tentang bentuk, warna, dan gerakan benda atau objek di sekitar kita. Jika mata kita tidak berfungsi, kita bisa mendapatkan informasi ini dengan sentuhan atau pendengaran, ini alternatifnya. Yang berikut, apa saja yang tidak bisa kita lakukan jika kita tidak bisa melihat? Ya, kita akan kesulitan membaca, menulis, atau mengenali wajah orang. Yang ketujuh, menurut kalian cara apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata kita? Ya, ini menurut adik-adik apa ya cara yang bisa dilakukan supaya mata kita tetap sehat? Ya, kita menghindari melihat cahaya yang terlalu terang gitu ya. Kemudian makan makanan yang bergizi, dan yang tak kalah pentingnya mengistirahatkan mata setelah menatap layar terlalu lama. Layar apa? Layar TV, layar HP, terutama saat main game atau nonton dan sebagainya harus tetap dikontrol. Bagian berikut adalah gangguan penglihatan pada manusia. Nah, gangguan penglihatan pada manusia ini bisa disebabkan oleh banyak hal ya. Ada yang merupakan bawaan sejak lahir atau dari penyakit lain, lalu faktor usia atau bahkan kebiasaan yang tidak baik. Nah, kita akan lihat beberapa gangguan penglihatan pada manusia. Di sini ada skema. Skema ini bagan, garis besar atau denah. Nah, gangguan yang pertama adalah rabun jauh. Jadi rabun jauh ini ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak jauh secara jelas. Misalnya tulisan, ada adik-adik mungkin di kelas yang duduknya paling belakang gitu ya, terus nggak bisa lihat tulisan di papan tulis kayak gini dengan jelas, kurang lebih seperti ini. Nah, ini namanya rabun jauh. Dan faktor-faktornya ini banyak ya yang membuat kita memiliki rabun jauh. Misalnya terlalu lama melihat layar televisi, HP gitu ya, terlalu dekat gitu ketika kita menatapnya. Nah, gangguan ini juga bukan hanya karena faktor kebiasaan yang tadi, tapi juga faktor keturunan seperti itu. Nah, lalu cara mengatasinya adalah bisa dibantu dengan menggunakan kacamata minus. Oke, lalu yang berikut adalah rabun dekat. Nah, kalau rabun dekat ini sebaliknya, ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak dekat secara jelas. Jadi kalau dekat malah tidak jelas. Kalau jarak jauh baru jelas. Nah, ini biasa disebabkan karena faktor usia, umumnya pada usia 40 tahun ke atas. Proses pengobatannya pun juga dengan menggunakan kacamata ya, yaitu kacamata plus. Nah, yang berikut ada namanya mata silindris.
Mata silindris atau biasa dibilang silinder, ini merupakan kondisi kelainan lengkungan pada kornea. Nah, yang menyebabkan cahaya yang masuk tidak fokus pada retina. Nah, gangguan ini juga bisa dibantu dengan penggunaan kacamata silindris. Nah, pertanyaan di awal tadi belum kita jawab ya. Yang pertama, mengapa kita bisa melihat benda? Ya, kita bisa melihat benda karena cahaya memantul dari benda tersebut dan masuk ke mata kita. Yang kedua, bagaimana cara mata kita bekerja? Ya, dengan menangkap cahaya, kemudian cahaya itu diubah menjadi sinyal yang dikirim ke otak, sehingga kita bisa melihat benda tersebut.